Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hudzaifah SPD, guru model kompetensi otomotif konsentrasi teknik kendaraan ringan dari SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro sebagai tim penyusun Listen Design. Anggota pertama Dr. Eni Winaryanti, MPD sebagai dosen mitra kompetensi penelitian dan evaluasi pendidikan konsentrasi metodologi penelitian pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Anggota kedua Imron Rosidi SAG MPDI kompetensi manajemen pendidikan sebagai kepala SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro. Anggota ketiga Parianto ST sebagai observer kompetensi otomotif konsentrasi teknik kendaraan ringan dari SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro. Anggota keempat Supatno ST sebagai observer kompetensi otomotif konsentrasi teknik dan bisnis sepeda motor dari SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro. Kami sebagai tim telah menyusun lesson design dengan tema Mari kita menjadi dokter otomotif melalui unit mobil remblong. Pada mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan di kelas 12 semester 5. Pada mulanya kami menggali pengetahuan siswa dan kekhawatiran mengenai kerusakan yang terjadi pada sistem rem, bagaimana memperbaiki, dan kesulitan-kesulitan yang didapati oleh siswa, termasuk kekhawatiran akan aman dan tidaknya, hingga pada tahap bersyukur, yaitu siswa dapat bersyukur walaupun pada awalnya yang ragu bagaimana bisa memperbaiki kerusakan dari sistem rem yang blong menjadi bisa dengan sangat mudah dan menyenangkan, dan menumbuhkan kebiasaan baik, yaitu melakukan pengecekan sistem rem sebelum dilakukan pengendaraan agar tercipta keamanan dan keselamatan saat berkendara. Evaluasi yang diperoleh dari siswa ditemukan bahwa penyebab kerusakan dari sistem rem ada 4 macam. Yang pertama, kerusakan kampas rem. Yang kedua, minyak rem habis. Yang ketiga, ada kebocoran pada saluran minyak rem. Dan yang terakhir, komponen atau spare part atau bagian berkarat atau kotor. Bisa diambil kesimpulan 2 penyebab ketika dilakukan uji kerja sistem rem, yaitu rem keras yang diakibatkan biasanya oleh komponen berkarat atau kotor, dan rem lunak yang biasa disebabkan oleh keausan pada kampas rem, minyak rem habis, dan ada kebocoran pada saluran minyak rem. Siswa dapat memperoleh hasil evaluasi karena telah melakukan kegiatan secara 2 tahap. Tahap yang pertama, siswa secara berkelompok melakukan praktek pemeliharaan sistem rem dengan menganalisis gangguan yang terjadi pada sistem rem dan mendiskusikan hasil pemeriksaan di laboratorium sekolah atau di bengkel sekolah. Sebelumnya, siswa diberikan informasi terkait kegagalan pada sistem rem ketika mobil berada di jalan raya, yaitu berujung pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Pada tahap pertama, siswa belajar di bengkel dengan cara mengamati guru yang sedang melakukan unjuk kerja sistem rem yang gagal, lalu mendiagnosis, kemudian memperbaiki. Dan selanjutnya, siswa secara berkelompok dalam satu pertemuan melakukan unjuk kerja secara bergantian pada unit mobil normal dan tidak normal dan membandingkan hasilnya. Pada pertemuan selanjutnya, siswa diharapkan mampu mendiagnosis kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sistem rem secara mandiri. Pada tahap kedua, siswa melakukan praktek langsung di lapangan atau melakukan prakerin di bengkel-bengkel yang sudah ditentukan oleh sekolah. Mereka akan menganalisis penyebab-penyebab rem blong dan mencatat perbaikan yang dilakukan. Setelahnya, diharapkan beberapa kasus yang ditemukan oleh siswa mengenai kerusakan atau kegagalan sistem rem
dikarenakan karena minimnya pengecekan dan perawatan berkala pada kendaraan. Dan harapannya, siswa dapat menarik kesimpulan. Jadi, jika akan memakai kendaraan, pastikan terlebih dahulu sistem rem bekerja atau tidak. Jika unjuk kerja sistem rem gagal, maka periksa dan lakukan perbaikan pada sistem rem dan pastikan kita melakukan perawatan secara rutin dan dengan saran atau rekomendasi dari buku pedoman reparasi. Pada akhirnya, siswa bisa menyimpulkan bahwa perawatan berkala harus dilakukan secara rutin agar komponen tetap awet, kenyamanan berkendara, keselamatan tetap terjaga, dan memahami di dalam istilah servis yang ada dua jenis, yaitu servis ada perbaikan dan perawatan. Namun perlu diketahui bahwa perawatan dan perbaikan ini di bengkel umum tidak serta-merta dilakukan sepenuhnya, karena bengkel umum biasanya repair by order atau memperbaiki kerusakan dari request pelanggan. Berbeda dengan bengkel resmi yang secara prosedural menerapkan perawatan dan perbaikan jika diperlukan. Namun, tidak menutup kemungkinan ada beberapa siswa didapati data dari bengkel umum dua kegiatan ini juga dilakukan. Dan ada baiknya dua kegiatan ini tetap dilakukan. Demikian lesson design yang kami buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.